وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala mariz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzah anil jismiyatil wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasolli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap bulan Dzulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam tuntunan agama Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban juga tak bisa dipisahkan dari kisah dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim beserta keluarga, karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupan yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Pada kesempatan khutbah kali ini, mari kita menapak tilas dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang Nabi Muhammad SAW ini, yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban. Dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, hikmah dan nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam pasti mengidam-idamkannya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Id rahimakumullah. Kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar dari saat Allah menganugerahkan mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkan sejak lama.
Kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus dan gersang. Kisah ini diabadikan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal mukarram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minasy syamarati la'allahum tashkurun. Yang artinya, Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan salat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat ditinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara kedua bukit tersebut. Di tengah kesusahan itu Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat ini keluar air penuh berkah yang sampai saat ini kita terus menikmati oleh umat Islam seluruh dunia bersama yang bernama air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi berjuluk Khalilullah atau kekasih Allah ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya yaitu Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Awal ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir, apakah ini benar perintah Allah? Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari penuh perenungan, di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah perenungan ini kemudian hilanglah keraguan-raguan itu, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dengan nama Hari Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi kepada Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami anni adbahuka fanzur madza taro.
Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus berbisik kepada Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah itu. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikitpun untuk mengusir setan dan mengganggu yang mengganggunya. Nabi Ibrahim pun melempari dengan batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, yakni melempar jumroh. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti tidak menyembelih Ismail. Firman ini termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 hingga 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fadainahu bi dzibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin, yang artinya kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa ini malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut oleh Ibrahim dengan La ilaha illallah Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Ismail Allahu Akbar walillal hikam. Dari peristiwa epik inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras mengalirkan darah manusia. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini kita bisa banyak mengambil hikmah dan keteladanan, dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kisah-kisah Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumroh, puasa tarwiyah dan puasa arafah, serta menyembelih hewan kurban ini harus semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam beribadah, karena memang tujuan dari diciptakan kita ke dunia adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, dalam menjalankan ibadah haji dan kurban kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat, karena harus rela mengeluarkan harta yang dimiliki. Jika kita memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan
Jika kita tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilaksanakan. Untuk berhaji kita harus berkorban menyiapkan puluhan juta rupiah guna membayar biaya perjalanan ke Tanah Suci. Ditambah juga bersabar. Kesabaran yang tinggi dibutuhkan karena harus rela antri bertahun-tahun karena banyaknya umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Untuk berkorban kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain. Namun, masyiral muslimin muslimat, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, kita tidak perlu khawatir. Harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke Tanah Suci ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi nanti. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah, yang artinya tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu juga dengan ibadah kurban, Rasulullah telah menegaskan dalam dari diri Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, demikian khutbah Idul Adha yang mengangkat tentang kisah inspiratif penuh perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Semoga bisa menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan hidayah dan rezekinya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan tugas kita untuk beribadah, khususnya mampu untuk melakukan ibadah haji dan kurban. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadah Rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qail fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikati qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واذل من خلد المسلمين ودمر أعداء الدين واعلل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن وظهر منها وما بطن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.